Di tempat seindah ini, masalah tak datang dengan suara keras, namun perlahan menjelma menjadi pemandangan harian. Sampai suatu hari, selembar plastik cukup membuat kita lupa cara merasa bersalah. Lalu, hadirlah mereka. Sekelompok anak muda yang peduli dengan hal yang dianggap sepele. Lagi? Iyo leh, ini sampah banyak sekali. Ibarat cinta, sampah selalu ada di mana-mana. Cuma bedanya, kalau cinta itu kadang hilang. Tapi kalau sampai ini tiada hilang-hilang. Bapak, kasih mati dulu kipasnya. Terbang semua kamar ini lebih sampah, Pak De. Mungkin belum banyak yang kenal Tora. Sebenarnya apa sih Opotaka? Jadi, Opotaka adalah komunitas anak muda di Tentena yang peduli akan lingkungan. Kerjanya gampang. Kadang cuma kumpul sampah, pungut-pungut sampah, dan cari bahan perencanaan sampah juga. Oke, Opetaka terbentuk tahun 2020 saat pandemi. Waktu itu masa di mana kita lagi gabut-gabutnya. Ada yang bikin dalgona coffee, ada yang bikin tanaman hidroponik. Nah, kita mencoba untuk bikin sesuatu yang baru, yang positif. Waktu itu kita Lagi gabut sih. Jadi kita kemarin awalnya nongkrong sama Icong, lihat kondisi sampah di anjungan FPP sangat banyak. Akhirnya kita kumpul-kumpul bersama teman, kita bersih-bersih di anjungan FPP. Karena masa COVID itu mau main bola tidak bisa, mau nongkrong juga tidak bisa. Akhirnya kita buat hal yang positif, setidaknya berguna untuk bumi kita. Jadi, Opotaka ini sudah ada sejak 5 tahun. Kan cuma ukurannya saja. Cuman, memang orang kurang viral, jadi kurang dinotis. Atau karena orang cuma dari kabupaten, Soe? Jadi, walaupun tidak viral, setidaknya kita berbuat hal positif untuk perubahan lingkungan kita dan menjadi contoh anak muda Kota Tentera. Lalu orang berpikir, Tahu, orang siapa lagi? Awalnya cuma satu, Kong jadi dua. Habis itu 6, Kong jadi banyak no. Jadi begitulah kota lahir. Ada satu hal yang selalu hadir dalam hidup manusia. Dan sayangnya, bukan cinta, tapi sampah. Sampah, makhluk yang setia muncul di mana saja. Sampah itu seperti parasit, tidak selalu dapat dirasakan kehadirannya.
tapi selalu muncul di sungai, di Inggris, di Paris, di mana-mana saja. Jadi, musuh utama mereka bukan sampahnya, tapi kebiasaannya. Ibu, apa ini? Sampah Mau dibuang di mana? di sini. Ini ibu mau buang di sini. Dari dulu tong so biasa buang sampah di sini. Dulu itu salah. Kalau ibu buang di sini, nanti terpedang mau kotor. Biar jatuh aja yang buang, Bu. Boleh? Neng, nanti kumpul uang itu sampah yang jatuh tadi. Iya, sudah aja, Dang. Masalah sampah di Tentena bukan banyaknya sampah, tapi ini masalah yang serius. Banyak masyarakat Tentena yang sudah tahu dampak sampah plastik dengan dampak buang sampah sembarangan. Tapi mungkin mereka lebih suka cari gampang buang sampah di mana mereka berdiri. Karena di Tentena tidak ada TPA, yang ada cuma TPS. Untuk TPA sangat jauh, 1 jam dari kota Tentena, tepatnya di kota Poso. Menurut info, TPS sudah mau ditutup karena tidak sesuai standar dan juga mengganggu masyarakat sekitar dari baunya dan mungkin bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang akan terdampak ke masyarakat sekitar. Karena tidak ada TPA, biasanya mereka cari tempat tersembunyi, kebanyakan di pinggiran danau. Dengan ada juga tempat wisata hutan pinus panorama, di situ juga sangat banyak sampai masyarakat sekitar. Sebenarnya yang masalah itu bukan sampahnya, tapi budayanya. Budaya buang sampah sembarangan, budaya nanti juga ada yang angkat, atau budaya itu bukan sampah saya. Kita juga tidak bisa menghentikan sampah-sampah terus ada. Tapi untuk merombak budaya kayaknya kita bisa pelan-pelan. Pasti tujuannya kita untuk mengubah budaya masyarakat dengan buang sampah sembarangan. Kalau menurut saya, kalau dengan marah, kadang masyarakatnya tanggapinya dengan marah juga. Jadi mungkin kita lebih ke canda, tawa. Mana gue? Pak. Jangan buang sampah di sini. Di sini bukan tempat sampah. Di sana ada tong sampah, belajarlah buang sampah pada tempatnya. Supaya tidak merugikan orang lain juga. Karena itu langkah kecil bisa merubah lingkungan kita di sini. Bapak deh. Sini, saya buangkan. Maaf ya Pak ya. Oke, lain kali jangan buang sampah di sini ya. Teman kita sudah menunggu. Persiapkan fisik dan budaya untuk melarang musuh masyarakat. Apakah kalian siap? Siap! Okotaka! Ayo naik. Ode, ngayong pentorang, banget ini. Cuma ini yang ada. Ayo, Tome.
Jalan Pak Sopir, menuju Anjungan FDP. Oke. Jadi kita juga tidak menyangka itu bahwa gerakan yang dulu dimulai gara-gara gabut akhirnya bisa bertahan sampai sejauh ini. 5 tahun kita bertahan dan sudah menjadi lumayan besar, cukup besar Okotaka. Sekarang kita sudah di lokasi aksi. Saya harap kalian sudah siap. Okotaka! Let's go! Kita biasa kolaborasi dengan Sispala, SMA, ada juga instansi dari pemerintah. Jadi tidak ada lagi yang bilang ini sampahku, ini sampahmu. Ini semua sampahnya kita. Sudah aja, lanjut coba kerja. Jangan cuma dero. Siapa namamu? Namaku Kadek. Bagaimana? Senang ini ikut kegiatan ini? Oh, senang sekali. Saya ikut kegiatan ini. Apalagi kalau ikut kegiatan ini kan di foto-foto tuh. Oh iya. Sudah berapa kali ikut kegiatannya Okotaka? Oh, saya ikut kegiatannya Okotaka ini hampir setiap kali Okotaka buat kegiatan. Jadi hadir terus saya. Keren. Oh iyalah, harus keren. Mantap. Vano dan Iya. Vano, seberapa kali kau ikut orang pergerakan ini, Vano? Kalau ikut, tahu juga banyak kali ini. Kenapa dan kau mau ikut dan orang bersih-bersih begini? Karena bagi saya itu seru dan bersih-bersih bisa membersihkan saya punya daerah juga di sini. Begitu dan. Oh, bukan cuma karena Ngana suka di upload di Instagram. Nah, itu juga satu keren dan bisa difoto-foto baru upload di Instagram. Baru Vano, menurut Ngana seberapa penting dan orang aksi ini? Kalau seberapa penting itu pasti penting sekali karena kesadaran itu harus dimulai dari torang. Kalau torang bisa buang sampah pada tempatnya, pasti orang lain juga bisa contoh torang. Itu menurut saya. Vano, baru Ngana ajak ngape cewek-cewek nih, ngape teman-teman ini. Iyo, banyak saya ajak dorang supaya datang juga kasih rame di sini toh. Iya dong. Awas memang ngate kasih bersih ini tanpa Vano? Pasti bersih ini. Itu salah satu taktik kami. Kita ajak teman-teman, kita kumpul mereka dan kita bikin dokumentasinya. Dokumentasi sama-sama, kita posting di sosial media Okotaka. Dan lama-lama mereka yang tanya-tanya itu, kapan lagi aksinya? Akhirnya mereka itu lanjut lagi, keterusan lagi. Di aksi berikutnya mereka ikut lagi. Kita tidak menggait mereka dengan ceramah-ceramah yang berat-berat tentang sampah. Nanti mereka kapok, tidak mau ikut lagi di aksi-aksi selanjutnya. Kita kolaborasi itu dari awal berdiri. Kita tahun 2020 kita sudah berkolaborasi dengan siapa saja yang ingin memerangi sampah plastik. Instansi dengan sekolah.
Untuk area yang kita bersihkan biasanya di pinggiran danau, karena Danau Poso kan luas, jadi ada beberapa titik dengan di titik-titik wisata seperti hutan pinus dan Gua Pamona. Kita kemarin setelah buat aksi, sampahnya kita serahkan ke truk DLH pengangkut sampah. Responnya mereka yang pasti senang karena ini kegiatan yang berdampak positif buat mereka, dengan mereka mungkin dapat edukasi baru bersama kita di Okataka. Lempar ke mana ini? Kami sadar bahwa kita tidak bisa bertahan dengan hanya angkat-angkat sampah terus. Jadi kita maunya itu gerakan ini bisa berkelanjutan, bisa menjadi lebih besar dengan melibatkan anak muda yang lebih banyak. Jadi lebih banyak yang peduli lagi sama lingkungan. Salah satunya kita bikin workshop, kita kolaborasi dengan komunitas, bahkan sampai luar Sulawesi. Kemarin kita lakukan workshop sama Ekoton. Jadi kita buat workshop Saya Pilih Bumi, itu tentang mikroplastik. Kita ambil sampel air Danau Poso dengan tumbuhan-tumbuhan. Setelah uji sampel ternyata sudah ada mikroplastik di air Danau Poso dan tumbuhan yang sekitaran Danau Poso. Intinya edukasi itu penting untuk disebarkan, karena kalau tidak ada yang sadar, kita sendiri yang rugi. Kami percaya Tentena suatu saat pasti akan bersih, tapi kita butuh masyarakat juga untuk membantu kita. Jadi kami ingin Okataka itu menjadi rumah bagi orang yang ingin Tentena menjadi bersih. Sampah itu pekerja paling rajin di dunia. Tidak kenal libur, tidak punya kalender, dan selalu muncul tepat waktu. Bahkan ketika tidak diundang. Hidup juga begitu. Terus berputar, terus menuntut kita mencari cara baru. Agar perjuangan ini tidak hanya soal angkat, buang, angkat, buang, angkat, buang terus. Guna sementara, rusak selamanya, penghuni buana. Tua muda sama saja ciptakan neraka. Guna sementara, rusak selamanya, penghuni buana. Oh, tua muda sama saja ciptakan neraka. Mustahilkan sirna, kurangi yang ada, merombak budaya, oh jadi manusia. Guna sementara, rusak selamanya, penghuni buana. Oh tua muda sama saja ciptakan neraka. Mau nyanyi terus? Ayo tolong buat itu paving block. Let's go. Let's go. Yang pastinya kami ingin merubah dari sampah yang tidak ternilai menjadi bernilai. Jadi kita lagi fokus ke pengolahan sampah seperti paving block dengan gantungan kunci dari plastik. Janji-janji surgawi indah sementara. Jadi untuk paving block untuk sementara kita masih tetap belajar juga. Kita plastiknya kita masak sampai dia mencair. Ada api di sana. Duhai alam, sudi
kita press dengan cetakan paving block yang ada. Kita tertawa di ambang kiamat, api di sana terus melumat. Bagi Okotaka, masa depan Tentena bukan hanya lebih bersih, tapi lebih berarti. Mereka ingin menunjukkan sampah bukan akhir cerita. Dengan tangan-tangan muda ini, ia bisa berubah menjadi nilai. Sekarang baru jadi satu sebagai sampel. Memang agak susah sih, tapi kalau kita tidak mencoba, tidak akan bisa. Tapi kuat kah ini? Kuat, mau dicoba? Ini lebih kuat dibanding yang biasa kayaknya. Lebih kuat dari paving block yang dari semen. Kita coba banting ya. Kuat kan? Kita juga sampai saat ini tidak berhenti untuk mengedukasi, dan Okotaka selalu ikut serta dalam pameran atau stand tentang pengolahan atau dampak dari sampah plastik. Bahkan plastik-plastik yang sudah ada dari tahun 2000-an sampai sekarang masih ada, belum terurai. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sampahnya yang salah, tapi manusianya yang salah. Karena cara dari pembuangan sampahnya di sembarang tempat. Kita mungkin tidak bisa membuat Tentena bebas sampah 100%, tapi kita bisa bikin masyarakatnya tidak bebas buang sampah sembarangan. Sampah memang tidak pernah libur. Sama, kami juga, saya juga, mereka juga. Kalau tidak disuruh, kami tidak akan pulang duluan. Jadi, kalau buang sampah sembarangan, hati-hati ya, karena kami bisa muncul kapan saja. Sampah plastik dari mana lagi ini, Kak? Ayo, siapa belum dapat? Saya dapat! Okotaka memperlihatkan kepada kita bahwa kesadaran juga bisa bertumbuh mulai dari apa yang kita pegang hari ini. Jangan sampai tua muda sama saja ciptakan neraka. Guna sementara, rusak selamanya, penghuni buana, tua muda sama saja ciptakan neraka. Guna sementara, rusak selamanya, penghuni buana, oh tua muda sama saja ciptakan neraka.